Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki minggu biasa yang ke-25 tanggal 21 September 2025. Kita merenungkan bacaan suci dari kitab Amos bab 8 ayat 4 sampai 7. Surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 1 sampai 8 dan Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang harta, kejujuran, dan hati yang setia kepada Allah. Semua itu menyentuh kehidupan kita sehari-hari, karena siapapun kita, entah petani, pedagang, pegawai, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, kita semua berurusan dengan uang, waktu, dan kepercayaan. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Amos dengan lantang menegur orang-orang yang menindas orang miskin dan curang dalam perdagangan. Mereka menunggu hari Sabat selesai supaya bisa kembali berdagang, bahkan memakai takaran palsu untuk meraup untung lebih banyak. Tuhan menegaskan bahwa Ia tidak akan melupakan kejahatan semacam itu. Pesannya sangat jelas. Tuhan Allah peduli pada keadilan sosial. Ia melihat setiap bentuk penipuan, sekecil apapun. Hari ini kita diajak untuk memeriksa hati kita. Apakah saya jujur dalam pekerjaan? Apakah saya memperlakukan orang lain dengan adil? Keuntungan yang diperoleh dengan cara kotor mungkin tampak menyenangkan sesaat, tetapi di hadapan Allah itu tidak pernah berkenan. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengajak kita mendoakan semua orang termasuk para pemimpin dan penguasa. Apa kira-kira alasannya? Karena doa adalah tanda bahwa kita tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga pada kesejahteraan bersama. Dengan berdoa kita mengakui bahwa semua orang, bahkan mereka yang berbeda pandangan dengan kita, juga dicintai Allah dan dipanggil untuk diselamatkan. Doa menjaga hati kita agar tidak dikuasai kebencian, sekaligus menumbuhkan rasa damai. Lalu Yesus dalam Injil mengisahkan bendahara yang cerdik. Ia memang tidak jujur, tapi dipuji karena kepandaiannya memanfaatkan kesempatan. Yesus menekankan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan dalam hal kecil berarti jujur dalam tugas sederhana, menjaga waktu kerja, mengembalikan uang kembalian dengan benar, tidak menyalahgunakan fasilitas kantor atau barang orang lain. Mungkin terlihat sepele, tetapi justru disitulah integritas kita diuji. Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menutup perumpamaan itu dengan kata yang tegas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon bukan hanya soal uang, tetapi segala sesuatu yang menguasai hati dan membuat kita jauh dari Allah, yaitu kekuasaan, ketenaran, atau bahkan rasa aman palsu. Uang itu penting, tapi bukan tujuan hidup. Dia hanyalah alat untuk kebaikan. Jika uang dijadikan Tuhan, kita akan diperbudak oleh ketamakan. Jika Allah menjadi Tuhan, uang akan kita gunakan untuk melayani dan berbagi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah titipan dari Tuhan. Entah itu waktu, talenta, keluarga, pekerjaan, semua adalah pemberian. Kita diminta untuk mengolahnya dengan bijak dan jujur. Setia dalam yang kecil, berdoa untuk sesama dan menjadikan Allah sebagai Tuhan akan menuntun kita pada harta sejati, yaitu sukacita kekal bersama Tuhan. Mari kita dalam perayaan dan dalam hari suci di hari Minggu ini, dengan hati yang lebih bersih, kita akan berjuang, lebih jujur dalam bekerja, lebih rajin mendoakan orang lain, lebih cerdas mengelola harta duniawi, sambil menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Allah. Kalau kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan sendiri akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal dalam kasih-Nya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.